Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ogi, Oglu Guruku, channel pendidikan mencerdaskan generasi bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fokus terkait dengan kisi-kisi PSAT, penilaian sumatif akhir tahun, khusus untuk siswa kelas 10 mata pelajaran geografi. Yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan kisi-kisi soal materi dinamika hidrosfer, baik itu perairan darat ataupun perairan laut. Oke, tanpa berlama-lama sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian dengan cara subscribe dulu dong, agar kalian tidak ketinggalan informasi dari video-video selanjutnya. Bagi kalian yang ingin mengakses kisi-kisi soal PSAT Geografi ini, akan dicantumkan linknya di deskripsi, silakan kalian akses. Ini adalah tampilan dari kisi-kisi soal PSAT. Ada sekitar 30 soal, di mana 25 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kita langsung saja akan kita bahas satu persatu terkait dengan kisi-kisi. Di sini ada materi pokok, indikator soal, level kognitifnya, level soal sedang, mudah, atau sulit. Di sini ada. Lanjut, ini tampilan pembahasan kisi-kisi soal PSAT Dinamika Hidrosfer Geografi SMA kelas 10. Kisi-kisi yang pertama itu berkaitan dengan siklus hidrologi. Nah, berarti di siklus hidrologi ada beberapa hal yang teman-teman perlu ketahui, bahwa di dalam siklus hidrologi atau siklus air, teman-teman harus memahami proses-prosesnya ataupun jenis dari siklus itu, apakah dia siklus pendek, sedang, ataupun panjang. Nah, namun teman-teman harus pahamin dulu apa aja item-item dari siklus hidrologi itu sendiri. Di sini saya akan gambarkan. Nah, dari gambar ini sebenarnya seperti video sebelumnya udah jelaskan bahwa siklus hidrologi itu terjadi karena adanya penerimaan energi dari matahari yang menyinari permukaan bumi, sehingga energi yang dipancarkan oleh matahari itu menyebabkan perubahan dan penyerapan panas di permukaan bumi. Nah, energi panas yang diterima oleh bumi dari matahari inilah yang mempengaruhi terjadinya siklus hidrologi, karena molekul-molekul air yang ada di permukaan bumi akan mengalami yang namanya penguapan. Nah, ini adalah beberapa proses. Yang pertama, jadi proses siklus yang pertama adalah proses evaporasi. Nah, evaporasi itu adalah penguapan dari badan air. Di sini akan saya deskripsikan. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi berarti sama dengan penguapan dari badan air. Nah, ternyata penguapan itu tidak hanya dari badan air, tetapi juga bisa penguapan itu terjadi dari tumbuhan atau vegetasi-vegetasi yang ada di permukaan bumi. Nah, penguapan yang terjadi di tumbuhan atau vegetasi yang ada di permukaan bumi itu disebut sebagai transpirasi. Nah, di sini transpirasi artinya sama dengan penguapan dari tumbuhan. Pada saat terjadi penguapan bersamaan antara badan air dengan tumbuhan, kalau ini terjadi secara bersamaan, maka itu disebut sebagai proses evapotranspirasi. Jadi teman-teman jangan bingung kalau melihat istilah evapotranspirasi. Itu artinya adalah penguapan secara bersamaan antara badan air dengan tumbuhan. Berarti penguapan secara bersamaan. Kita lanjutkan. Nah, kemudian setelah uap air itu mencapai ketinggian tertentu, maka dia akan mencapai titik embun, dan kemudian dia akan berubah menjadi awan yang disebut sebagai proses kondensasi. Nah, kemudian terbentuklah awan. Kemudian awan ini akan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dipengaruhi oleh gerakan atau tiupan angin. Maka perpindahan itu disebut sebagai sublimasi atau adveksi. Kemudian pada ketinggian tertentu dia akan mencapai titik embun, kemudian dia akan jatuh dalam bentuk wujud bisa padat, bisa cair. Kalau dia cair disebut sebagai hujan, kalau padat disebut sebagai salju. Maka proses jatuhnya awan ke permukaan bumi, baik dalam wujud padat ataupun cair, disebut sebagai presipitasi. Lanjut, pada saat dia jatuh ke permukaan bumi, maka ada bagian dari air tadi itu akan diserap oleh vegetasi atau tumbuhan yang ada di wilayah curah hujan tersebut. Maka penyerapan air hujan oleh vegetasi atau tumbuhan itu disebut sebagai intersepsi. Kemudian ada air yang terserap oleh tanah. Pada saat permeabilitas tanah itu bagus, maka dia akan terserap oleh tanah, maka disebut sebagai infiltrasi.
Tetapi pada saat tanah itu tidak mampu menyerap air, maka dia akan mengalir. Dia akan mengalir di permukaan tanah yang disebut sebagai runoff. Nah, runoff itu seperti sungai, itu runoff. Berarti runoff adalah aliran air di permukaan tanah. Tetapi ada juga dia yang akan masuk ke dalam tanah dan mengalir di bawah tanah. Nah, ini disebut juga sebagai perkolasi, oke, atau dalam perbumi. Nah, semuanya itu akan kembali lagi ke laut, maka disebut sebagai siklus. Oke, ya, itu teman-teman untuk siklus hidrologi. Nah, biasanya untuk biasanya bisa dalam bentuk gambar ataupun bisa dalam bentuk pernyataan. Kalau dalam bentuk pernyataan, misalkan proses perubahan wujud padat ke dalam wujud cair di dalam siklus hidrologi disebut sebagai apa gitu. Berarti jawaban adalah presipitasi. Atau penguapan yang terjadi di badan air seperti laut ataupun sungai disebut sebagai, itu jawabannya adalah evaporasi. Atau proses penguapan secara bersamaan antara badan air dengan tumbuhan itu disebut sebagai evapotranspirasi. Oke, jadi ada istilah ini ketemu ini disebut sebagai evapotranspirasi. Nah, kalau dalam bentuk soal, biasanya soalnya itu bernomor, dibikin gambar kayak gini, kemudian dikasih nomor. Contohnya kayak gini. Kalau biasanya soal bergambar itu, ya sama kayak tadi gambarnya. Nah, soal itu seperti ini. Jadi ini dikasih nomor, misalkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ini nomor 5, nomor 6, 7, ini nomor 8, nomor 9. Oke. Nah, soalnya kayak gini kurang lebih teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa memahami dari nama masing-masing siklus tersebut. Misalkan pada pada gambar siklus di atas, proses penguapan dan proses evaporasi dan transpirasi ditunjukkan oleh nomor, saya kayak gitu. Jadi contoh soalnya, nah, berarti teman-teman tinggal isi aja. A, misalkan nomor 2, 4, dan 3, B, 7, 9, dan 8, misalnya kayak gitu. Jadi misalkan A, misalkan 1, 2, dan 5, misalkan. C, misalkan 5, 2, dan 9. Nah, C misalkan 5 dan 1 misalkan. Nah, berarti jawabannya adalah ya C gitu. Oke. Itu kisi-kisi soal yang pertama. Jadi cuma harus pahamin proses dari siklusnya seperti apa. Yang kedua, jenis air tanah. Nah, untuk jenis air tanah, teman-teman cukup memahami karakteristik jenis air tanah berdasarkan lapisannya, lapisan tanah. Di sini saya jelaskan sekilas. Nah, kalau tanah itu kita bagi menjadi beberapa bagian, maka tanah itu akan memiliki dua sifat. Ada yang bersifat ada yang bersifat permeable, ada juga yang bersifat impermeable. Nah, di sini kita cek dulu. Ada yang ini bersifat permeable berarti. Permeable, ini juga permeable. Kalau ini sifatnya adalah impermeable. Apa bedanya? Permeable itu artinya adalah tanah yang sifatnya poros. Artinya adalah banyak pori-pori, banyak rongga. Porositas atau rongga-rongga atau pori-porinya tinggi. Sehingga porositas yang tinggi ini akan menyebabkan tanahnya bisa menyimpan, kemudian bisa meneruskan dan menyerap air secara maksimal. Nah, itu tanah-tanah yang bersifat permeable. Biasanya tanah yang bersifat permeable itu eh, tanahnya mengandung misalnya kayak kerikil, pasir, dan lain-lain. Nah, itu untuk permeable. Nah, sedangkan kalau impermeable berarti kebalikannya. Dia kedap air, bersifat kedap air. Artinya dia akan sulit menyerap, bahkan tidak bisa menyerap, kemudian sulit menyimpan sampai dia tidak bisa menyimpan dan meneruskan air. Oke. Nah, itu sifatnya disebut sebagai impermeable. Sulit ataupun tidak bisa menyerap, bisa menyimpan, tidak bisa meneruskan air. Nah, contohnya adalah tanah lempung atau clay atau batu granit yang pori-porinya sangat-sangat kecil. Itu dia biasanya nggak bisa meneruskan air tuh. Berarti sifat tanahnya itu bersifat impermeable.
Oke. Nah, dari dua karakteristik ini, maka air itu bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama, ada namanya air tanah dangkal yang disebut sebagai freatik. Yang kedua, air tanah dalam yang disebut sebagai artesis. Berarti di sini kalau dia dangkal dekat permukaan, maka itu disebut sebagai air tanah. Ini freatik. Kalau ini disebut sebagai artesis. Nah, apa bedanya freatik dengan artesis? Freatik ini disebut sebagai air tanah dangkal, sedangkan artesis itu artinya adalah air tanah dalam. Kalau teman-teman pengen tahu definisi lebih detailnya, berarti bisa ditulis di sini. Oke. Jadi freatik itu air tanah dangkal atau air tanah yang berada di atas, ingat kalimatnya, di atas lapisan impermeable. Ntar habis ini kita latihan soal ya. Nah, air yang berada di atas lapisan impermeable itu freatik. Nah, sedangkan artesis itu artinya adalah air yang berada atau terletak di antara dua lapisan impermeable. Impermeable. Nah, itu bedanya teman-teman antara freatik dengan artesis. Yang kedua, perbedaannya dilihat dari pemanfaatannya, kemanfaatannya. Nah, biasanya kalau untuk freatik itu berbeda pemanfaatannya dengan artesis. Oke, untuk freatik itu karena dia dangkal, maka biasanya digunakan untuk keperluan domestik atau rumah karena dia dangkal kurang dari 30 meter lapisannya. Tetapi kalau artesis itu biasanya justru digunakan untuk keperluan-keperluan yang membutuhkan air yang sangat besar. Oleh sebab itu, artesis itu air tanah dalam, itu biasanya kegunaannya untuk pertama digunakan untuk apartemen, industri, dan lain-lain. Nah, itu perbedaan kedua. Perbedaan yang ketiga, antara freatik dan artesis itu bisa dilihat dari kualitas. Kalau freatik, kualitasnya rendah. Kualitas rendah. Kenapa kualitasnya rendah? Karena dekat dengan permukaan tanah dan gampang tercemar. Oke. Ini mudah tercemar. Mudah tercemar. Tercemar. Kenapa mudah tercemar? Karena dia dekat dengan permukaan tanah. Sedangkan lapisan artesis itu kualitasnya tinggi. Kualitas airnya bersih gitu loh. Baik. Kenapa? Karena jauh dari sumber pencemaran. Karena dia jauh banget di permukaan tanah. Oke, itu beda antara artesis dengan freatik. Oke, jadi teman-teman fokus ke jenis air tanah ini aja. Bagaimana cara membedakan artesis dan freatik? Mulai dari definisinya. Jadi saya bikin di sini yang dipelajari, yang perlu dipahami di materi ini. Yang pertama adalah definisinya. Artesis adalah air tanah dalam atau air tanah yang berada di antara dua lapisan impermeable. Itu definisi itu. Oke, yang kedua, teman-teman tahu. Kemudian yang ketiga, kegunaannya. Oke, itu harus tahu. Terus teman-teman juga harus tahu bagaimana kualitasnya. Nah, itu untuk jenis air tanah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini danau berdasarkan proses terbentuknya. Kisi-kisi yang ketiga. Ini yang tadi yang kedua ya. Ini yang kedua, siklus air ini yang pertama. Yang ketiga, danau berdasarkan proses terbentuknya. Nah, berdasarkan proses terbentuknya, teman untuk danau ini harus paham juga apa sih pengertiannya. Pengertiannya, danau itu adalah eh, air yang terdapat di daerah cekungan. Oke, daerah cekungan ya. Atau yang relatif dalam. Oke, itu untuk danau. Maka berdasarkan proses terbentuknya, karena di sini proses terbentuknya, klasifikasinya, berdasarkan proses terbentuk, danau itu bisa kita bedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada namanya danau tektonik. Apa itu danau tektonik? Berarti danau yang terbentuk akibat tenaga tektonisme. Tenaga tektonisme. Baik itu yang akibat dampak dari patahan ataupun lipatan. Contohnya, danau tektonik di Indonesia ini
ada Danau Singkara, Danau Maninjau, lagi Towuti, Tondano, dan lain sebagainya. Oke, Singkara, Maninjau, Towuti, Tondano, dan lain-lain. Nah, itu untuk danau tektonik. Yang kedua, ada namanya danau vulkanik. Vulkanik berarti akibat tenaga vulkanisme. Akibat tenaga, tidak main di sini di atas, jadi lagi ini. Akibat tenaga vulkanisme atau letusan gunung api. Nah, biasanya danau ini tuh berada di kawah gunung api. Oke, contohnya adalah Danau Kawah, danau yang ada di kawah gunung api. Oke, seperti ada namanya seperti danau Kalimutu, kemudian ada Danau Segara Anak atau Danau Kawah Ijen, atau Kawah Putih yang ada di Bandung itu juga. Itu masuk ke dalam danau vulkanik. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Itu untuk danau vulkanik. Yang selanjutnya ada lagi namanya danau tektovulkanik. Nah, untuk danau tektovulkanik ini terjadi akibat tenaga tektonik plus vulkanik. Berarti pada saat fenomena tektonisme dan vulkanisme terjadi bersamaan, itu bisa menimbulkan cekungan yang besar, kemudian cekungan itu bisa tergenang oleh air, kemudian menjadi danau. Contohnya di Indonesia itu ada namanya contohnya Danau Toba. Nah, Danau Toba itu adalah akibat letusan gunung Toba. Kemudian pada letusan gunung itu juga dipicu oleh patahan di Sumatera, di Bukit Barisan itu. Kemudian itu menimbulkan ledakan yang sangat besar, menimbulkan kawah cekungan yang sangat-sangat besar yang kemudian menjadi Danau Toba yang luar biasa. Luas ya. Oke, itu untuk danau berdasarkan proses bentuknya. Kemudian ada lagi namanya Danau Oxbow atau dikenal juga sebagai Danau Tapal Kuda. Nah, kenapa? Karena dia membentuk mirip seperti tapal kuda. Kalau teman-teman pengen tahu, teman-teman bisa nonton di episode khusus untuk pembahasan tentang danau. Di sana ada. Jadi Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda itu akibat meander yang terputus. Jadi pada saat ini kan meander yang berbelok-belok itu. Nah, pada saat meander ini putus, kemudian airnya lari ke sini, langsung ya, maka ini disebut sebagai Oxbow Lake, karena dia seperti tapal kuda. Oke, kemudian ada lagi namanya danau buatan. Nah, danau buatan itu campur tangan manusia. Contohnya kayak bendungan atau waduk. Nah, waduk Jatiluhur, dan lain. Nah, itu masuk ke dalam danau buatan. Kemudian ada lagi yang perlu teman-teman pahamin aja, yang penting aja ya. Ada lagi namanya danau Kars. Nah, danau Kars ini adalah yang berada di wilayah Kars atau akibat proses karstifikasi. Contohnya Danau Dolina. Nah, Dolina itu artinya cerobong ya, corong, lubang seperti corong di wilayah Kars. Nah, pada saat dia runtuh, tergenang oleh air, maka dia masuk ke dalam kategori danau. Nah, ini danau buatan. Contoh danau buatan saya buka lagi. Ini danau Oxbow Lake atau danau tapal kuda. Nah, ini danau tektovulkanik. Ini untuk danau tektoniknya. Nah, ini danau vulkanik doang di kawah gunung api. Nah, ini yang tadi saya bilang di danau Kars. Nah, pada saat proses karstifikasi itu, pembentukan morfologi Kars, jadi kan Kars itu banyak rongga-rongga bawah tanah ya, yang disebut sebagai ponor, celah kecil yang ada di wilayah Kars itu disebut sebagai ponor, kayak lubang-lubang kecil gitu. Nah, itu tempat menyerapnya air ke dalam tanah. Di bawah Kars itu biasanya kan banyak gua-gua tuh. Nah, pada saat celah kecil ini tergerus oleh air, maka dia akan runtuh. Pada saat dia runtuh, dia akan bentuk lubang yang besar seperti ini. Kalau dia terisi oleh air, maka disebut sebagai danau dolina. Nah, lubang yang bentuk corong di daerah Kars itu disebut sebagai dolina. Nah, dolina ini muncul akibat runtuhnya ponor, tergerusnya air. Jadi runtuhnya gua, kemudian gua itu akan terbuka, membentuk lubang bentuk corong. Kayak itu disebut sebagai dolin. Nah, kalau teman-teman mau lihat ini namanya dolina itu ini. Nah, dolina ketemu dolina menjadi disebut sebagai uvala. Jadi dolina kalau runtuh nih dua dolina, dia bentuk lembah lebih besar itu namanya uvala. Uvala
dia membentuk lembah yang sangat luas disebut sebagai polge. Ini danau glacier akibat tenaga glasial. Oke, itu contoh danau yang perlu teman-teman pahamin aja. Kemudian danau glacier atau glasial akibat tenaga glasial. Oke, ini untuk danau gampang. Yang perlu teman-teman pahamin. Oke, yang perlu dipahami. Yang pertama itu adalah bagaimana proses. Yang kedua, contohnya nama-nama danaunya. Contohnya misalkan di soalnya dibikin 1, 2, 3 Danau Singkara, Tauti, Tondano, Kalimutu, Segara Anak, sebagainya. Dari nama-nama danau di atas yang termasuk ke dalam danau vulkanik nomor berapa, itu bisa jadi soal kayak gitu. Jadi teman-teman harus paham konteksnya. Oke, ini soalnya gampang. Kemudian kisi yang keempat, kayak jenis sungai, kemarin udah saya jelaskan juga, langsung aja ya. Nah, ini untuk sungai berdasarkan volume air, teman-teman harus pahamin, ada sungai perennial, periodik, episodik, epimeral. Nah, keywordnya aja dipahamin. Kalau sungai permanen atau perennial, berarti volumenya cenderung tetap sepanjang tahun. Mau musim hujan ataupun kemarau, dia tetap tuh kondisi volume airnya gitu. Jadi dia nggak terpengaruh banget oleh musim. Itu disebut sebagai sungai permanen. Nah, sungai-sungai permanen ini banyak kita lihat di wilayah-wilayah Kalimantan dan Sumatera ya. Nah, contoh kayak Sungai Kapuas, Kalimantan Barat, kemudian Sungai Kayan di Kalimantan Tengah, Sungai Barito di Kalimantan Tengah, dan sebagainya ya. Nah, Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, ini adalah sungai-sungai permanen atau juga irigasi, itu juga termasuk dalam sungai permanen. Contoh kalau di Bekasi itu namanya Kalimalang. Nah, itu irigasi itu, dia permanen, airnya terkontrol. Oke, yang kedua, ada lagi namanya periodik, berarti ada periodenya dia banyak, ada periodenya sedikit, maka di sini disingkat HBKS, hujan banyak, kemarau sedikit. Jadi pada saat hujan airnya meluap-luap, kemarau airnya berkurang. Nah, berarti itu adalah namanya sungai periodik. Nah, kalau episodik atau intermittent, itu adalah hujan banyak, kemarau kering. Jadi dia akan kekeringan pada saat puncak kemarau. Nah, contohnya di sini adalah Sungai Keang, Palem, dan sebagainya yang ada di Ponorogo. Nah, kalau untuk epimeral berarti basah, berair saat hujan. Berarti dia hanya mengalir airnya pada saat musim hujan aja. Hujan selesai dia hilang airnya. Oke. Nah, ini berdasarkan volume. Apa yang harus teman-teman pahami di sini? Kita catatkan. Nah, sungai-sungai berdasarkan volume air. Berarti yang perlu dipahami, yang pertama itu adalah karakteristiknya. Misalkan tadi kayak perennial, karakteristiknya gimana? Oh, volume airnya cenderung tetap. Yang kedua, contoh sungainya. Berarti ini larinya ke nama-namanya. Nah, contoh harus tahu tuh kasus-kasusnya. Contoh wilayah yang sungainya jenis episodik, periodik. Nah, itu contoh terdapat di wilayah-wilayah mana aja gitu. Nah, itu teman yang harus teman-teman pahami untuk sungai berdasarkan volume. Kemudian yang keempat, yang kelima, arah aliran sungai. Nah, untuk arah aliran sungai, teman-teman harus pahamin yang pertama adalah sama karakteristik atau ciri-cirinya dari masing-masing sungai. Kemudian yang kedua polanya, gambar. Karena bisa jadi soalnya dalam bentuk gambar. Gambar nomor misalkan kayak gini nih, contoh. Nah, dibikin gambar kayak gini, terus dikasih nomor. Nah, misalnya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sungai yang arah alirannya berlawanan arah dengan sungai apa disebut apa misalnya kayak gitu. Jadi soalnya bisa jadi dalam bentuk gambar atau dalam bentuk pernyataan. Kalau dalam bentuk gambar berarti ditanya dan obsekuen ditunjukkan oleh nomor apa? Paling gampang ya. Atau dalam pernyataan misalkan sungai yang arah aliran berlawanan sungai utama dan menuju sungai subsekuen disebut sungai apa? Titik misalnya. A apa, misalkan B apa, C apa. Jadi teman-teman harus paham ya. Ini untuk sungai berdasarkan arah alirannya. Kita cek lagi. Nah, ini arah alirannya tadi. Jadi ada konsekuen, berarti sungai yang arah alirannya menuju laut searah ke benang lereng. Berarti dari puncak gunung tertinggi, dia arah alirannya lurus saja menuju laut, itu disebut sebagai sungai konsekuen atau sungai utama. Oke. Nah, sedangkan sungai-sungai yang ada di lembah-lembah, antara kan di gunung nih, berarti sini ada lembah kan. Nah, sungai yang ada di antara dua lembah ini pasti dia akan mengalir menuju sungai utama.
Nah, sungai yang arah alirannya menuju sungai utama atau sungai konsekuen disebut sebagai sungai subsekuen. Nah, kemudian ada juga di lereng ini, dia akan turun ke subsekuen dulu, baru dia nyatu dengan konsekuen. Sehingga kalau dilihat arah alirannya sejajar dengan konsekuen, tetapi dia menuju subsekuen. Maka ini disebut sebagai sungai resekuen, R, resekuen. Sejajar sungai utama, oke, sungai yang arah alirannya sejajar sungai konsekuen, dan dia menuju subsekuen. Nah, kalau obsekuen dia berlawanan, seolah-olah berlawanan dengan sungai utama, kemudian dia menuju subsekuen. Kalau insekuen itu tidak beraturan. Nah, jadi soalnya bisa jadi kayak gini bentuknya. Harus paham mana yang sungai konsekuen, subsekuen, resekuen. Patokannya laut. Jadi aja lautnya. Oke, dia mengarah kemana? Itu sungai berdasarkan arah aliran. Oke, yang keenam, pasang surut air laut. Nah, untuk pasang surut air laut, teman-teman harus pahamin fase bulan dulu. Oke, pahami fase bulan. Yang kedua, pengaruh fase terhadap pasut. Yang ketiga, bagaimana korelasi fase terhadap gravitasi benda langit. Oke, korelasi fase bulan, oke, fase bulan terhadap gravitasi benda langit lainnya seperti matahari yang berpengaruh terhadap pasang surut juga. Oke. Nah, ini harus teman-teman pahamin untuk pasut. Kita cek lagi. Nah, nih, pasang surut air laut. Jadi, teman harus pahamin. Ini ada berapa fase bulan. Jadi, dalam satu bulan itu, kalau bulannya berada di posisi 1, ini disebut sebagai bulan baru atau bulan mati. Kalau dia berada di posisi 2, berarti bulan lebih dekat ke bumi itu. Ini akan memunculkan yang namanya gerhana matahari. Jadi ada beberapa wilayah bumi akan tertutup oleh bayangan penuhnya bulan. Nah, bayangan penuh itu disebut sebagai bayangan penumbra. Sedangkan bayangan samar disebut sebagai, saya ulangin, bayangan penuh disebut sebagai zona umbra, bayangan samar disebut sebagai penumbra. Jadi pada saat bulan itu lebih dekat ke bumi, maka ada beberapa wilayah bumi akan tertutup oleh bayangan penuh bulan. Maka wilayah tersebut akan mengalami gerhana matahari. Nah, kemudian nomor 3 itu bulan sabit awal, 4,5 awal, kuartal 1, cembung awal, posisi 5. Jadi kan matahari di sini nih. Berarti kalian akan melihat bulan hampir penuh. Yang gelap kan sisi ini doang. Nah, kalau bulannya di sini berarti bulan gerhana purnama. Jadi semua yang terlihat dari bumi itu ini kan malam di sini kan. Berarti bulan kalian akan melihat bulan yang penuh karena mendapatkan sinar dari matahari secara penuh. Kalau dia lebih dekat itu namanya fenomena supermoon. Berarti supermoon itu pada saat bulan purnama bulannya terlihat lebih besar. Tetapi pada saat dia lebih dekat lagi, maka bulan itu akan masuk ke dalam zona umbranya bumi. Umbra bumi itu apa sih gitu? Nah, cuma mungkin belum paham. Harus bedakan ada namanya umbra sama penumbra. Penumbra. Kalau umbra itu bayangan penuh, kalau ini bayangan samar. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, berarti ini adalah umbra nih. Umbra. Kalau ini penumbra. Ini penumbra. Penumbra. Oke, itu bedanya ya antara umbra dengan penumbra. Jadi kalau bulan masuk ke dalam zona umbra, berarti dia masuk ke dalam bayangan penuh bumi. Makanya ya kalau kalian dari posisi malam di sini, kalian nggak akan melihat bulan, bulannya tertutup. Gelap dia. Pada saat bulan purnama itu berapa menit, tiba hilang gitu kan. Nah, itu disebut sebagai gerhana bulan. Nah, posisi 9 itu cembung akhir, 10,5 akhir, sabit akhir, kembali lagi bulan baru, bulan mati. Nah, apa korelasinya fase bulan ini terhadap pasang surut air laut? Nah, teman-teman harus paham bahwa yang namanya pasang surut air laut itu adalah sebuah fenomena di mana air laut itu terpengaruh oleh gravitasi bulan ataupun gravitasi matahari. Nah, namun antara gravitasi bulan dengan matahari, mana yang lebih besar pengaruhnya? Ternyata lebih besar pengaruh gravitasi bulan. Kenapa? Karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan bumi ke matahari. Sehingga faktor yang mempengaruhi paling utama terhadap pasang surut itu adalah gravitasi bulan. Itu pengaruhnya besar. Baru dipengaruhi oleh gravitasi matahari. Nah, pasang surut ini terbagi dua, ada namanya pasang purnama dan pasang perbani. Purnama itu pasangnya tinggi, perbani pasangnya rendah. Nah, kapan terjadi pasang purnama? Jika posisi bulan, bumi, matahari sejajar. Jadi pada saat matahari, bulan, bumi sejajar, baik itu pada fase bulan mati atau gerhana bulan atau bulan purnama. Nah, ini disebut sebagai
Kalau dia sejajar, itu namanya disebut sebagai pasang purnama. Pasangnya tinggi. Nah, pasang purnama ini dibagi dua, ada tinggi sama tertinggi. Kalau tinggi berarti dia di bulan purnama. Nah, pasangnya tinggi nih. Jadi biasanya air laut yang tertarik pada saat bulan purnama ataupun supermoon itu bisa jadi 4 meter gitu. Karena gravitasi bulan tidak terpengaruh oleh matahari. Jadi pada saat pasang purnama tinggi di bulan purnama, di mana gravitasi bulan lebih besar daripada gravitasi matahari. Kenapa lebih besar gravitasi bulan daripada matahari? Karena bulan lebih dekat ke bumi dibandingkan matahari. Maka karena gravitasi bulan lebih besar, maka air laut yang tertarik oleh bulan itu lebih besar di sini. Maka wilayah sini akan naik tuh airnya sampai ke 4 meter maksimal ya. Ya bisa sampai ke 4 meter tuh naik air lautnya. Maka itu namanya pasang purnama. Nah, beda hal dengan pasang perbani. Tunggu dulu, pasang purnama tadi itu ada dua jenis ya, ada tinggi, tertinggi. Nah, kapan tertinggi? Itu di bulan baru atau bulan mati. Nah, pada saat bulan baru, bulan mati itu posisi bulan itu antara matahari dengan bumi. Nah, bulan di tengah. Nah, pada saat bulannya di sini, maka gravitasi bulan bertambah dengan gravitasi matahari. Berarti kalau biasanya gaya tarik gravitasi bulan itu 80%, kalau ditambah dengan gravitasi matahari 20%, berarti jadi 100% dong. Berarti gravitasi bulan matahari kalau dia bertambah, nyatu, maka air laut itu bisa tertarik lebih tinggi lagi dibandingkan pada saat purnama tinggi. Kalau purnama tinggi 4 meter, pada saat pasang purnama tertinggi, di bulan baru atau bulan mati, itu bisa air lautnya bisa naik ke 5 meter gitu. Nah, itu pasang tertinggi. Nah, kalau pasang perbani, posisi bulannya itu kan membentuk. Nah, sudut 90 derajat di sini nih. Berarti di kuartal 1 atau kuartal 2. Berarti di bulan setengah awal atau setengah akhir. Nah, kenapa pasangnya rendah? Karena gravitasi bulan tereliminasi atau dilemahkan oleh gravitasi matahari. Jadi bulan narik ke sini, tetapi karena mataharinya posisi berhadapan dengan bulan di sini, bulan narik ke sini, matahari juga narik nih sebagian. Maka otomatis gravitasi bulan ini dilemahkan oleh gravitasi matahari, sehingga air yang tertarik itu kecil. Oke, air laut yang tertarik itu sedikit, maka terjadilah pasangnya rendah, ya cuma 1 meter atau berapa meter. Nah, tapi gimana harus ingat, kalau wilayah A posisi bumi di sini pasang, pasti di sini surut gitu. Jadi berbanding terbalik ya. Kalau di sini pasang, berarti di sini surut gitu. Nah, itu teman cara bedanya. Saya simpulkan kembali. Pasang purnama terjadi jika bulan, bumi, matahari sejajar. Nah, dia terbagi dua, ada tinggi tertinggi. Kalau tinggi, berarti gravitasi bulan lebih besar daripada gravitasi matahari. Kapan gravitasi bulan lebih besar? Pada saat bulan purnama. Kalau tertinggi, berarti gravitasi bulan plus gravitasi matahari. Kapan? Ya bulan baru atau bulan mati. Sedangkan pasang perbani rendah, itu pada saat posisi bulan matahari itu membentuk sudut 90 derajat. Nah, pada saat 90 derajat ini, maka pasangnya rendah. Kenapa? Karena gravitasi bulan tereliminasi oleh gravitasi matahari. Atau dilemahkan. Jadi teman-teman harus paham karakteristiknya ya, dan fase bulannya. Ini untuk pasang surut air laut. Selesai. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Arus laut. Nah, arus laut lokal ini, teman-teman harus pahamin yang dipengaruhi oleh arah tiupan angin yang kita kenal dengan arus upwelling atau sinking. Nah, upwelling itu arus bawah naik menjadi arus atas. Nah, kalau sinking kebalikannya, arus atas berbalik menjadi arus bawah. Nanti akan kita jelasin. Ini arus laut lokal atau berdasarkan posisi morfologi pantai. Morfologi pantai ini ada fenomena arus rip current sama arus long current. Nah, sekarang kita cek ya, bagaimana sih. Nah, soalnya itu bisa dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk pernyataan. Nah, ini contoh arus laut lokal ya, upwelling sinking. Jadi fenomena upwelling sinking ini harus teman-teman pahamin itu adalah bagaimana faktor penyebabnya. Jadi faktor penyebab dari arus upwelling sinking itu terjadi karena tiupan angin. Jadi kalau tiupan anginnya itu menuju pantai, berarti air laut di tengah ini akan tertarik ke pantai. Biasanya di sininya ombaknya besar. Nah, pada saat dia nyampe pantai, dia akan berbalik tuh, karena kan di sini tertarik terus.
dia akan berbalik turun ke bawah. Nah, arus atas bergerak ke pantai dan berbalik menjadi arus bawah ini disebut sebagai fenomena sinking atau downwelling. Oke, downwelling. Nah, apa dampaknya? Dampaknya biasanya ikannya sedikit. Kenapa? Karena plankton dan fitoplankton yang ada di dasar laut ini akan tertimbun oleh sedimentasi hasil dari abrasi air laut tadi. Oke, kan dia ngikis nih, ombaknya besar, terjadi pengikisan, maka pada saat berbalik, partikel-partikel yang terkikis itu akan diendapkan di sini nih. Jadi ikannya kesulitan makan. Nah, beda hal dengan fenomena upwelling. Upwelling itu nggak biasanya tiupan angin itu searah pantai. Jadi pada saat searah pantai, air yang di pantai ini akan tertarik ke tengah laut. Sehingga air yang di bawah akan naik ke atas. Nah, pergerakan arus bawah naik ke atas itu disebut sebagai upwelling. Nah, efeknya apa? Biasanya daya tangkap ikan nelayan itu banyak. Kenapa? Karena ikan-ikan nutrien yang ada di dasar laut ini akan mengambang sehingga memudahkan ikan untuk makan, mendapatkan makanan. Jadi fitoplankton dan plankton yang ada di dasar laut ini akan mengambang, tergerak ke atas sehingga memudahkan ikan untuk makan. Maka daya tangkap ikannya banyak. Oke, itu namanya fenomena upwelling. Itu yang pertama teman-teman harus pahamin. Jadi untuk fenomena upwelling sinking istilahnya apa? Terjadi karena faktor apa? Berarti tiupan angin. Kemudian dampaknya apa? Oke. Nah, kalau untuk rip current, long current itu, oke. Jadi untuk yang ini harus teman-teman pahami itu adalah eh, fenomenanya gimana, kemudian faktornya apa, sama dampaknya apa. Itu harus paham ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kalau untuk rip current, ini bisa dalam bentuk gambar. Nah, biasanya terdapat di daerah teluk. Ini misalkan teluk. Nah, biasanya kalau ini di pantai ya. Nah, biasanya kan kalau tiupan angin ke sini, tiupan angin. Kalau tiupan angin ke sini, ya, makasih. Tiupan angin ke sini, maka otomatis air yang ada di sini, dia akan lari ke pantai ini, di sisi pantai ini. Kemudian dia akan berbelok ke sini, maka arus yang mengalir sejajar garis pantai ini disebut sebagai long current. Ini disebut sebagai long current. Nah, pada saat dia berbalik, oke, dia berbalik ke sini, arus balik ini disebut sebagai rip current. Biasanya arusnya tuh kuat banget gitu loh. Nah, untuk rip current itu arus balik ya, arus balik. Kalau long current arus sejajar pantai. Kenapa disebut sebagai rip current? Karena dia berbahaya, berbahaya. Jadi kalau teman-teman berenang harus tahu ciri-cirinya apa sih? Ciri-ciri arus drip current ini biasanya air tidak berbuih, ombaknya tenang, warnanya berbeda. Nah, kalau teman-teman lihat fenomena ini, jangan berenang di situ. Misalkan di sini ombaknya gede, di sini juga gede kan ombaknya. Tetapi di sini tenang nih, di sini tenang. Berarti biasanya warnanya beda tuh. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, kita lihat gambarnya. Nah, ini contohnya nih, contoh dari rip current ya. Contoh rip current. Jadi kalau teman lihat, oh di sini ada ombak, di sini ada ombak, di sini ini tenang. Buinya lebih sedikit. Nah, jangan berenang di sini. Teman-teman bisa tertarik ke tengah laut. Nah, bisa tenggelam. Itulah kenapa di pantai selatan itu banyak orang tenggelam nggak ketemu karena terbawa oleh arus rip current. Arusnya itu kencang banget. Jadi teman-teman nggak akan bisa sulit untuk selamat. Nah, bagaimana cara penyelamatan kalau terbawa oleh arus rip current ini? Yang pertama adalah jangan berenang melawan arus. Jadi kalau arusnya kan ke sana nih. Jadi teman-teman jangan arah berenang tuh jangan ke sini, tapi ikutin aja arusnya. Kenapa? Karena kalau teman lawan arah arusnya, itu justru kita akan kehabisan tenaga. Itu yang menyebabkan orang itu tenggelam. Tapi kalau kita ikutin arusnya, jadi arah berenangnya tetap ke sana, tetapi pelan-pelan keluar berupaya untuk keluar dari arus tadi. Cari sisi sampingnya. Oke? Jangan berenang melawan arus. Oke, ikuti arus, ikuti arah arus secara menyamping, nyamping. Nah, pada saat teman-teman udah keluar, baru teman-teman berenang ke sini. Kalau udah keluar dari arus recurrent-nya, kalau udah ketemu ombak yang gede, baru ikutin berenang ke pantai karena terbantu oleh dorongan ombak tadi. Jadi teman-teman nggak kehabisan tenaga. Oke, jangan berenang melawan arus, ikuti arah arus, kemudian jangan panik aja. Nah, itu contoh arus rip current ya yang berbahaya tadi. Oke, lanjut biota laut. Nah, untuk biota laut berarti kan makhluk hidup nih. Biota laut itu teman-teman harus paham ini.
biota. Harus paham, ada bentos, pelagos. Nah, bentos ini juga ada dua, bentos sesil sama vagil. Pelagos itu ada plankton, ada nekton. Plankton itu ada pitoplankton, ada zooplankton. Apa bedanya? Kita cek di sini ya. Teman bisa lihat. Nah, nih. Jadi kalau cara membedakan antara bentos, pelagos, neuston, periviton. Nah, itu gampang cara bedanya. Saya ulang lagi. Misalkan ini adalah biota. Biota, kita review ya. Yang pertama ada apa sih bentos itu dia hidupnya bergantung. Jadi bentos itu dia bergantung. Bergantung di dasar laut. Nah, kalau pelagos, pelagos dia tidak bergantung. Tidak bergantung. Dia tidak bergantung di dasar laut. Artinya dia berenang. Kalau bentos dia di dasar laut hidupnya, merambat di dasar laut. Nah, itu. Nah, bentos ini terbagi menjadi dua. Ada bentos sesil, bentos sesil. Berarti kalau sesil itu dia melekat, melekat atau nempel. Apa contohnya? Seperti contohnya adalah tiran dan koral. Tiran, koral. Kayak terumbu karang. Oke, itu contoh dari bentos sesil. Kalau bentos vagil, dia tidak melekat. Melekat. Artinya dia bisa bergerak. Tahu? Apa contohnya? Nah, contohnya banyak ya. Contoh cacing, siput laut, dan sebagainya. Atau teman-teman searching aja geodak itu apa. Oke, itu bentos sesil sama vagil. Nah, itu bentos. Oke, berarti hidupnya di dasar laut ya. Ada yang nempel, ada yang enggak. Kalau nempel itu sesil, kalau nggak nempel itu namanya vagil. Jadi teman harus pahamin. Nah, kalau pelagos itu tidak bergantung, berarti dia melayang tuh di air. Maka pelagos itu ada yang namanya plankton, plankton, ada nekton, nekton. Kalau plankton dia nggak punya alat gerak, memiliki alat gerak. Kalau nekton memiliki alat gerak. Nah, itu bedanya. Nah, plankton ini karena dia tidak memiliki alat gerak, maka ada dua. Ada zooplankton, ada pitoplankton. Kalau zoo berarti dia hewan. Kalau pito itu tumbuhan. Tumbuhan. Di sini kan ada nih. Oke, contohnya di sini ada. Nah, kalau nekton dia memiliki alat gerak. Berarti contoh kayak ikan, cumi, ubur, dan lain. Oke. Kemudian ada lagi namanya neuston. Neuston. Neuston itu apa? Mengapung. Hidupnya mengapung di atas air. Contoh kayak serangga air. Oke. Kalau periviton, periviton, hidupnya nempel, nempel atau bergantung, oke, pada benda atau tumbuhan. Nah itu teman-teman untuk organisme laut yang harus teman-teman pahamin. Bagaimana soalnya? Soalnya misalkan dalam bentuk pernyataan, biota laut yang kehidupannya tidak bergantung di dasar laut dan tidak memiliki alat gerak disebut sebagai apa? Yang teman harus tahu. Lanjut, kita lanjutkan kisi selanjutnya. Kisi-kisi selanjutnya, arus. Nah, arus laut global ini harus dihafalin. Oke. Harus tahu peta buta, tahu benua, tahu samudra, dan sisi mana sisi barat atau timur. Nah, itu harus tahu tuh. Oke, kita cek. Nah, nih untuk arus global yang harus teman-teman pahamin. Ini ada legenda di sini, udah saya bikinin. Ini peta dunia, peta buta. Ini gambar kayak gini tuh Amerika nih, Amerika Utara, Amerika Selatan. Ini Greenland, Eropa, Afrika, India, Australia. Berarti ini Jepang, Asia Timur. Berarti di sini Pasifik nih, antara Amerika dengan Asia, Australia itu samudranya Pasifik. Kalau Afrika, Asia, Australia itu samudranya Hindia. Kalau Amerika, Afrika itu samudranya Atlantik. Itu harus paham tuh. Di mana sisi utara, sisi selatan juga harus tahu. Nah, berarti kalau ini Afrika, berarti sisi ini pantai barat Afrika, ini pantai timur. Begitu juga dengan ini. Nah, warna ini membedakan antara mana arus panas dan arus dingin. Kalau arusnya berasal dari garis khatulistiwa, itu arusnya panas. Oke? Kalau berasal dari garis khatulistiwa, arusnya panas. Kalau dia berasal dari kutub, berarti arusnya dingin. Karena ada kelamaan di kutub kan, jadi dingin. Berarti kesimpulannya, kalau panahnya ke kutub,
baik ke kutub utara ataupun kutub selatan, berarti arusnya panas tuh, karena dia berasal dari Khatulistiwa. Dan sebaliknya, kalau dia menuju ke Khatulistiwa, semua arus yang menuju ke Khatulistiwa itu arusnya dingin, karena dia berasal dari kutub. Nah, teman-teman paham ini gini aja. Misalkan contoh arus, berarti arus Brazil adalah arus yang menyusuri pantai. Pantai mana nih? Barat apa timur? Oh, timur mana? Amerika Selatan. Jadi, arus yang menyusuri pantai timur Amerika Selatan bersifat panas apa dingin? Oh, warna merah, panas. Berarti bersifat panas menuju kutub selatan. Di mana? Di Samudra Atlantik. Atlantik mana? Atlantik Selatan. Maka disebut sebagai arus Brazil. Saya ulangin, arus Brazil adalah arus yang menyusuri pantai timur Amerika Selatan menuju kutub selatan bersifat panas di Samudra Atlantik Selatan. Ini Benguela, ini saya kasih contoh aja. Kalau Benguela itu apa? Arus yang menyusuri pantai mana? Oh, ini Afrika, berarti barat. Afrika Barat. Bersifat dingin, karena dia dari kutub. Menuju Khatulistiwa di Samudra Atlantik Selatan. Nah, itu. Kemudian yang paling penting teman-teman harus paham, ada pertemuan arus panas dan dingin. Di dunia itu arus panas dan dingin itu hanya ada dua. Satu di Atlantik, satu di Pasifik. Di Atlantik itu akan terjadi pertemuan arus panas Gulf Stream dari Teluk Meksiko dengan arus Labrador dari Kutub Utara. Kalau di Pasifik itu pertemuan arus panas Kuroshio dan Oyashio. Dua pertemuannya ada di Jepang. Oke, Kuroshio dari Filipina, dari Khatulistiwa, Oyashio dari Kutub Utara. Dia ketemunya di Jepang Selatan. Nah, pertemuan arus panas dingin ini menyebabkan banyak fitoplankton dan daya tangkap ikan di Jepang itu meningkat. Nah, kalau arus Gulf Stream itu salah satu fenomena yang menyebabkan pada saat musim dingin pantai-pantai Eropa itu nggak membeku karena ditiupi oleh arus hangat dari pantai Meksiko yang disebut sebagai arus Gulf Stream. Nah, hal-hal ini yang harus teman-teman pahamin untuk arus global. Jadi soalnya bisa ditanya dalam bentuk pernyataan, misalkan kayak tadi, arus yang menyusuri pantai barat Afrika bersifat dingin menuju ke Khatulistiwa di Samudra Atlantik Selatan disebut arus apa? Nah, A, Benguela, C, Gulf Stream sebagainya. Kayak gitu. Oke, jadi kalau ini cara gampangnya diimajinasiin aja nih. Tahu namanya diimajinasikan. Dia bertiup di mana ke mana. Sifatnya apa. Itu penting. Oke, lanjut. Kisi-kisi selanjutnya. Pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungai itu teman-teman. Nah, untuk pola aliran sungai teman-teman harus pahamin aja deh. Oke, ada di video sebelumnya. Silakan ditonton. Dendritik, rektangular, anular, trellis, pinet, radial sentrifugal, fetal. Jadi ada 7 berdasarkan polanya. Tentu harus tahu polanya seperti apa. Oh, dendritik seperti cabang, seperti pohon. Berarti gambarnya kayak gini nih. Oh, rektangular berbentuk siku, gambarnya kayak gini. Nah, yang ketiga ya teman-teman harus paham lokasinya di mana. Dia berada di mana? Kenapa dia bisa terbentuk kayak gini? Berbentuk sudut siku berarti dia terdapat daerah patahan. Oke, dia berbentuk seperti sirip daun berarti dia daerah lipatan. Oke, kemudian seperti lancip. Nah, kenapa? Karena dia berada di daerah yang terjal. Nah, detailnya ada di eh, video sebelumnya. Silahkan tonton ya. Ini untuk polaran sungai. Jadi, polaran sungai itu bisa soal dalam bentuk gambar atau dalam bentuk pernyataan. Atau yang ditanya adalah lokasinya. Misalkan pola sungai yang menyebar dari satu titik ke tempat yang lain biasanya ditemukan di wilayah ya mana puncak gunung atau ditanya juga namanya apa. Lanjut. Relief dasar laut. Nah, ini untuk relief dasar laut, teman-teman harus tahu. Ada namanya kontinental, itu artinya adalah paparan benua, berarti bagian dari lempeng benua yang tergenang oleh air laut. Oke, ini benua kerak samudra ya. Oke, kerak benua itu disebut sebagai kontinental. Nah, kontinental itu terbagi tiga. Ada shelf, berarti dangkal. Slope berarti tebing, terjal. Rise itu dasar palung. Nah, terus itu artinya palung, ambang berarti atau guyot itu dasar laut yang mau mencapai ke permukaan. Nah, basin atau cekungan atau berarti bentuknya tumpul, mid ocean rake berarti kayak gerigi gini. Nah, ini adalah dasar laut. Oke, kita harus pahamin untuk relief dasar laut itu bisa dalam bentuk gambar atau dalam bentuk pernyataan. Kalau laut berdasarkan letak, laut berdasarkan letak itu gampang. Ada laut pedalaman, berarti dia di tengah-tengah benua emang ada contohnya laut hitam, laut Baltik, laut Kaspia, laut Mati. Berarti laut yang berada di tengah-tengah benua. Itu namanya laut pedalaman. Bukan dalam ya, tapi pedalaman. Karena dia di tengah-tengah benua maka disebut pedalaman. Kalau tepi berarti dia berada di tepi benua. Oke, di tepi benua yang memisahkan benua dengan samudra. Contohnya apa? Contohnya kayak laut Jepang, laut Korea. Nah, kalau laut tengah berarti dia memisahkan
dua benua. Oke, kalau tadi kan laut tepi itu kan memisahkan benua dengan samudra. Kalau ini memisahkan dua benua. Contohnya apa? Contohnya adalah Laut Mediteran. Selagi Gibraltar memisahkan benua Afrika dengan Eropa. Oke, sama laut-laut di perairan Indonesia karena memisahkan Asia dengan Australia. Nah, itu namanya laut berdasarkan letak. Jadi teman-teman tahu namanya ya dan posisinya di mana harus tahu. Itu untuk laut berdasarkan letak. Lanjut, kalau berdasarkan proses terjadi, teman-teman harus pahamin terkait dengan ada laut transgresi, regresi, ingresi. Kalau transgresi berarti lautnya meluas. Kalau regresi berarti menyempit. Kalau ingresi semakin dalam. Nah, kapan dia meluas? Nah, transgresi itu kan meluas. Berarti pada saat lautnya naik gitu. Bisa karena faktor pencairan es di kutub atau karena amblesan tanah. Kayak di Jakarta itu kan lautnya, Jakarta Utara lautnya meluas tuh. Kenapa? Karena amblesan tanah. Oke, sehingga lautnya semakin luas. Kalau regresi berarti laut menyempit. Kenapa? Ya bisa jadi karena terbentuknya mender baru di wilayah-wilayah muara sungai atau karena dasar lautnya mengalami pengangkatan. Oke, akibat tenaga epirogenesa negatif. Nah, itu namanya laut regresi. Contohnya ini Selat Makassar, Flores. Oke. Kalau ingresi berarti lautnya semakin dalam karena amblesan dari dasar laut. Contoh Laut Sulawesi biasanya dekat Palung tuh, Laut Sulawesi, Laut Banda, dan Laut Maluku. Oke, ini contoh laut berdasarkan proses terjadi. Lanjutkan. Nah, ciri sungai berdasarkan letak, ini gampang banget ya, teman ya. Ciri antara hulu, tengah, hilir. Nggak usah saya jelaskan lebih detail, teman saya anggap paham. Oke, antara hulu, tengah, hilir itu dipengaruhi oleh, nah, Sungai Hulu Tengah Hilir itu dipengaruhi oleh posisinya teman-teman. Kalau hulu itu kan di gunung. Gunung itu pasti terjal. Bayangin aja kalau wilayah terjal itu arusnya gimana? Oh, arusnya deras. Kalau akibat dari arus deras gimana ya? Pengkisannya kemana ya? Ke bawah atau vertikal. Kalau ke bawah berarti lembah sungai akan semakin dalam. Maka lembah sungainya berbentuk V. Banyak batuan. Kenapa? Karena arusnya deras kan. Jadi tanah-tanah itu terkikis. Maka banyak batuan. Banyak air terjun. Nah itu tuh. Kalau tengah itu transisi. Oke, kalau hilir itu datar, sungainya tenang tuh. Oke, karena sungainya tenang, berarti pengkisannya ke samping. Oke, lembah sungai berbentuk U, banyak oxbolek atau danau tapal kuda, banyak mender. Nah ini silakan dipahamin di video sebelumnya juga ya, dibaca ya video sebelumnya ditonton biar teman paham. Lanjut, bentang alam aluvial juga sama. Ini biasanya yang ditanya itu untuk bentang alam aluvial itu. Nah, bentang alam aluvial itu yang ditanya itu adalah bentuknya. Nih, ada 16 bentang alam aluvial atau fluvial yang harus pahamin. Ada channel, bar, cutbank, floodplain, kipas aluvial, mender. Nah, bentuk ada di pertemuan selanjutnya juga di video sebelumnya. Ini contoh branded stream, sungai teranyam. Jadi bisa dalam bentuk gambar ya. Oh, ini channel bar sama point bar. Kalau endapannya di tengah, berarti itu namanya channel. Kalau di pinggir, itu namanya point. Oke. Oh, ini cutbank, sisi yang terpotong. Ini floodplain atau dataran banjir. Ini kipas aluvial. Oke, tanggul alam. Nah, kalau teman-teman tahu detailnya, ada di pembahasan sebelumnya juga ya. Ini mendernya. Oke. Lanjut, jadi soal untuk ini tuh bergambar biasanya. Berdasarkan sumber air, gampang ya teman-teman ya. Ini soal bergambar. So, yang berdasarkan sumber air, ini berarti ya ada sungai hujan, geyser, campuran. Kalau hujan ya dari air hujan, kalau geyser dari salju atau dari es. Campurannya kombinasi ya. Nah, ini ada di video sebelumnya juga. Bentang alam aluvial tadi sudah saya jelaskan sama isinya zona kedalaman laut. Ini teman-teman harus paham tentang dilihat video sebelumnya juga. Ada zona litoral, neoritis, batial, abisal, hadal. Oke. Apa yang harus dipahamin? Yang pertama, zona kedalamannya, ciri-cirinya, oke. Biotanya gimana? Nah, ini untuk zona kedalaman laut. Oh, contoh di zona neoritis itu banyak ikan, kedalamannya kurang dari 200 meter, cahaya matahari kurang dari cahaya matahari tembus ke dasar laut, berarti zonanya neoritis. Oke. Ini bentang lahan kars akibat proses hidrologi tadi sudah saya jelaskan, video detailnya ada juga. Proses perubahan sungai, berarti proses perubahan sungai ini ada dua yang berubah di sungai. Pertama panjang,
Kedua, lembah. Oke, ini lihat di video sebelumnya juga. Pasang surut air laut, tadi sudah saya jelaskan. Faktor yang mempengaruhi salinitas air laut itu atau NaCl ya, atau kadar garam. Nah, ini yang harus teman-teman pahami itu adalah faktornya apa? Faktor penyebab. Oh, faktor penyebab dari salinitas itu yang pertama adalah faktor penyebab tinggi. Jadi ini tinggi, fokus ke tinggi nih. Kapan salinitas itu tinggi? Kalau evaporasi tinggi, berarti penguapannya tinggi atau penguapan. Jadi kalau penguapan di laut itu tinggi, berarti kan partikel uap air, molekul airnya hilang tuh. Maka NaCl-nya atau kadar garamnya akan semakin meningkat jadinya. Sama aja kalau teman-teman rebus air, kalau masak sesuatu pakai garam, kalau kelamaan direbus, airnya berkurang, dia semakin asin. Oke, evaporasi tinggi, kemudian curah hujan rendah, kemudian muara sungai. Jadi semakin sedikit sungai yang mengalir, berarti kan kontaminasi dari air tawar semakin kecil. Begitu juga dengan curah hujan. Nah, wilayah yang memiliki 3 syarat ini biasanya salinitasnya tinggi, oke, kadar garam. Itu harus tahu. Nah, itu yang kalian teman-teman pahamin. Ya, detailnya cek ya di video sebelumnya. Arus laut lokal tadi sudah saya jelaskan. Berdasarkan proses pembentukannya tadi sudah saya jelaskan. Sungai berdasarkan struktur geologi ada di video sebelumnya ya. Ada 3 ini, ada sungai superpos, sungai river, sama sungai antecedent. Nah, ini pahamin ciri, kemudian sifat dari sungai itu apa aja. Oke, dia yang suka berubah arah alirannya mana? Nah, itu dipahamin. Ciri sungai berdasarkan letak, tadi sudah saya jelaskan. Salinitas air laut tadi sudah saya jelaskan. Biota laut sudah saya jelaskan juga. Ya, oke teman-teman. Sekian pembahasan pada kesempatan hari ini. Saya harapkan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman lebih siap dalam memahami PSAT tahun ini. Untuk video detail, kalau pengen tahu detailnya, silahkan teman buka video-video sebelumnya. Di situ penjelasannya panjang kali lebar ya. Oke, saya harapkan tidak ada yang kurang di situ. Kalau teman mau, silahkan tonton. Semoga nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.